Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Yuliani Pratiwi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian pada tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pecahan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education berbantuan Scratch untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa MI kelas 3. Pada penyusunan tesis ini, saya dibimbing oleh pembimbing 1, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Utari Sumarmo, dan pembimbing 2, yaitu Bapak Dr. Hari Dwi Putra, MPD. Penelitian ini dilatar belakangi dari masalah yang diperoleh dari hasil studi pendahuluan dan penelitian terdahulu yang relevan, yaitu diantaranya pertama, siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi bilangan pecahan. Yang kedua, rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan ketiga, rendahnya self-confidence siswa. Ketiga masalah ini ditandai dengan adanya siswa yang mengalami kesulitan untuk membedakan atau memahami konsep pembilang dan penyebut. Kemudian, siswa kesulitan mengidentifikasi unsur diketahui dan ditanyakan sehingga sulit memahami bentuk soal cerita. Selain itu, siswa kesulitan menyajikan masalah bilangan pecahan ke dalam model matematika atau kesulitan mempresentasikan bilangan pecahan ke dalam bentuk model matematika. Selanjutnya adalah kesulitan merinci langkah-langkah penyelesaian membaca dan penyelesaian soal matematika. Jadi sulit mengemukakan ide-idenya seperti itu ya. Lalu selain itu sulit juga menyatakan konsep bilangan pecahan pada peristiwa sehari-hari. Kalau tadi dari peristiwa sehari-hari ke ide matematika, dan sebaliknya juga dari ide matematika ke bahasa biasa atau peristiwa sehari-hari. Nah, selain itu, selain tiga masalah ini, satu masalah yang diperoleh adalah urgensi bahan ajar interaktif berbasis aplikasi. Kemudian tadi masalahnya, nah mengapa masalah tersebut terjadi? Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan ajar yang belum memadai. Nah, memadai di sini jadi bahan ajar yang masih kurang cocok untuk siswa kelas 3, yaitu kurangnya penyampaian dengan benda-benda konkret atau masalah realistis. Untuk karakteristik siswa kelas 3 sendiri diperlukan bahan ajar yang mampu, yang pertama menarik dulu ya, ada gambar, berwarna seperti itu, dan banyak melibatkan aktivitas siswa, aktivitas yang melibatkan aktivitas fisik siswa terutama. Jadi siswa bukan hanya duduk saja gitu ya, mendengarkan, tapi siswa perlu dilibatkan seperti itu ya. Namun kebanyakan bahan ajar yang digunakan itu adalah penyampaian materinya ya yang langsung. Misalkan kalau soal cerita yang langsung dengan soal cerita yang siswa sendiri ini tuh apa kadang tidak mengenalnya. Seharusnya untuk siswa kelas 3 itu disampaikan dengan masalah yang realistik atau konkret gitu ya, karena tahap berpikir siswa kelas 3 itu masih tahap berpikir konkret. Nah, selain itu masih banyak penggunaan bahan ajar yang tidak dibuat sendiri oleh guru. Jadi kebanyakan beli seperti itu ya, dan belum tentu itu cocok dengan karakteristik siswa ya. Selanjutnya adalah selain penggunaan bahan ajar penyampaian materi itu, lalu tahap proses penilaian itu biasanya lebih ke tahap akhir saja. Jadi prosesnya itu, proses pembelajarannya kadang kebanyakan tidak diperhatikan. Jadi siswa memperoleh jawaban ini dari mana itu jarang diperhatikan. Jadi langsung saja ke hasil akhirnya saja, sehingga siswa itu tidak terbiasa untuk
melakukan langkah-langkahnya gitu, membiasakan langkah-langkahnya sehingga kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide matematikanya. Selain itu, selain penggunaan bahan ajar tadi ada masalah urgensi bahan ajar berbasis aplikasi, interaktif berbasis aplikasi. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita sebagai guru siswa jadi belajar dari rumah ya. Nah, tentunya diperlukan bahan ajar interaktif berbasis aplikasi yang bisa mendukung siswa belajar dari rumah. Meskipun tidak bertemu guru secara langsung, tapi siswa bisa mandiri belajar dari rumah dan siswa paham, tentunya menyenangkan bagi siswa seperti itu. Nah, dimanapun siswa seharusnya bisa menggunakan bahan ajar tersebut. Nah, itu. Nah, setelah menemukan masalahnya, penyebabnya, lalu bagaimana solusinya? Di sini akan mencoba mengembangkan bahan ajar pecahan menggunakan pendekatan RME berbantuan Scratch. Kenapa RME berbantuan Scratch? Karena pendekatan RME itu pembelajarannya lebih menekankan kepada proses pembelajaran siswa dalam pembentukan konsep dan menemukan kembali konsep ya melalui penyajian konteks matematika atau yang realistik gitu ya, jadi tidak abstrak gitu, jadi dari yang realistik dulu yang siswa kenal dulu seperti itu, jadi akan mudah dipahami siswa gitu seperti itu. Nah, selain itu pada RME pun ada karakteristik pertama menggunakan konteks tadi itu ya. Jadi pembelajaran penyajian masalah itu disajikan dengan matematika realistik, disajikan dengan konteks, yaitu masalah yang dikenal siswa, yang pernah dialami siswa seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ada penggunaan model. Penggunaan model di sini maksudnya dari masalah konteks tadi, dari penyajian konteks tadi atau masalah realistik tadi, baru dihubungkan dengan ide matematika sehingga dibuat model matematikanya seperti itu. Jadi akan ada prosesnya ya, prosesnya jelas gitu. Nah, selain itu adanya kontribusi siswa. Nah, ini pasti sangat cocok sekali dengan untuk komunikasi, dengan self confidence seperti itu, karena kontribusi siswa tentunya siswa jadi aktif dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan saja, tapi aktif ikut dalam menemukan konsep dan ikut dalam langkah-langkah pembelajaran itu siswa aktif seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada interaktivitas. Nah, masih berkaitan dengan tadi, jadi adanya interaksi antara guru dan siswa dan guru. Jadi pembelajaran tidak hanya dari guru saja menyampaikan, siswa hanya mendengarkan, tapi kita bisa saling bertukar ide, bertukar pendapat seperti itu ya. Nah, yang terakhir adanya keterkaitan di sini. Jadi bukan hanya siswa itu belajar dari bilangan pecahan saja, tapi bisa dikaitkan dengan materi lain, masalah sehari-hari seperti itu ya, atau bidang ilmu lainnya. Nah, kemudian dari pemaparan tadi sehingga muncul tujuan penelitian di sini, yaitu memperoleh bahan ajar pecahan yang memadai, kemudian memperoleh gambaran skenario pembelajaran yang benar seperti apa, lalu menganalisis tingkat keterbacaan oleh siswa ya. Jadi bahan ajar yang kita kembangkan itu bisa dipahami siswa sih, bisa dipahami siswa nggak sih gitu ya. Jadi nanti akan dianalisis, lalu menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi dan tentunya self confidence ya. Nah, untuk kajian pustaka sendiri akan dibahas secara ringkas saja. Pertama, bahan ajar materi bilangan pecahan. Bahan ajar materi bilangan pecahan pada penelitian ini yaitu berupa LKS yang dikembangkan menggunakan pendekatan realistik mathematics berbantuan Scratch, sehingga LKS ini diberi nama LKS Realistic Fraction ya. Jadi LKS-nya dikembangkan berdasarkan karakteristik RME, dan Scratch-nya pun dibuat aplikasi yang disesuaikan dengan sebagai alat bantu atau memeriksa kembali jawaban-jawaban yang ada di LKS. Nah, jadi kegiatan pada aplikasinya pun sesuai pada LKS dan mengacu pada karakteristik RME. Nah,
Untuk pendekatan RME berbantuan Scratch tadi sudah dibahas. Lalu untuk kemampuan komunikasi matematis di sini adalah yang ditelitinya adalah komunikasi matematis tertulis. Jadi hanya menggunakan 3 indikator, yaitu menyatakan situasi masalah ke dalam bentuk kalimat matematika, menjelaskan ide dan kalimat matematika ke dalam bahasa biasa, dan membuat atau menjelaskan pertanyaan matematika. Kemudian untuk self confidence yaitu menggunakan indikator percaya pada kemampuan diri sendiri, berani mengungkapkan ide, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, dan memiliki konsep diri yang positif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini adalah research and development, yaitu diawali dengan studi pendahuluan, nanti akan dibahas pada prosedur ya. Lalu subjek penelitian siswa kelas 3 di 4MI Kabupaten Bandung. Lalu instrumen penelitiannya ya, berapa LKS, sebagai bahan ajar yang dikembangkan, lembar validasi, lembar keterbacaan, pedoman wawancara, tes komunikasi, skala self confidence, dan lembar observasi siswa dan guru. Nah, prosedur penelitiannya pertama adalah tahap persiapan, yaitu tadi ini adalah mengikuti langkah-langkah R&D ya. Jadi pertama studi pendahuluan dalam bentuk studi lapangan dan studi kepustakaan. Pada studi lapangan diperoleh masalah-masalah yang selanjutnya diperkuat pada studi kepustakaan, dan pada studi kepustakaan ini juga kita mencari solusi yang cocok. Selanjutnya disusun bahan ajar sesuai hasil dari studi pendahuluan ya. Kemudian validasi bahan ajar oleh ahli untuk memperoleh validitas konten, dan oleh guru kelas untuk memperoleh validitas muka. Nah, selanjutnya adalah uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilaksanakan pada 3 orang siswa pada level tinggi, sedang, dan rendah yang telah 3 orang siswa kelas 3 yang telah mempelajari materi bilangan pecahan ya. Nah, hasil dari uji coba terbatas ini dianalisis dan direvisi untuk menjadi bahan revisi, yang setelah direvisi dilakukan uji coba luas terhadap 9 orang siswa masing-masing dari level tinggi, sedang, dan rendah ya. Hasil dari uji coba luas ini dianalisis dan menjadi bahan revisi akhir, sehingga produk atau LKS Realistic Fraction ini dapat diuji produk. Nah, pada tahap pelaksanaan. Nah, uji produk ini berupa pre-experimental design dalam bentuk one group pre-test post-test design, sehingga belum ada kelas kontrolnya ya. Tahap pertama itu tentunya menjelaskan dulu pembelajaran secara sekilas, pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction itu bagaimana, kemudian diberikan pretest untuk kemampuan komunikasi dan self confidence, lalu pembelajaran LKS Realistic Fraction selama sebanyak 8 pertemuan, dan pelaksanaan post test. Selanjutnya dari keseluruhan hasil penelitian dianalisis sehingga diambil kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian tadi diperoleh hasil seperti ini. Untuk penilaian kememadaian LKS dari ahli adalah 94% valid, guru 90% valid, dan rata-ratanya 92%. Ini melalui beberapa tahap revisi. Nah, kemudian untuk skenario-nya pun sama, diperoleh rata-rata 91% valid. Kemudian untuk hasil keterbacaan dari uji coba terbatas, di sini revisinya hanya pada tata bahasa kalimat saja, mungkin yang masih siswa itu pada level rendah kesulitan, merasa rumit gitu. Jadi direvisi. Nah, kemudian diuji coba luas, dan alhamdulillah hasilnya meningkat seperti itu, sehingga dapat diuji produk. Nah, uji produk ini pada kemampuan komunikasi matematis terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis dengan kualitasnya adalah termasuk kategori sedang, itu 0,62 kategori sedang, tapi tidak berbeda jauh ya antara yang tinggi dan sedang jumlahnya, dan memungkinkan nanti kedepannya bisa tinggi gitu ya. Untuk self confidence juga sama, terdapat peningkatan dan dalam kategori sedang juga, namun yang sedang paling mendominasi dan tingginya masih sedikit karena waktu penelitiannya hanya 8 pertemuan,
Sedangkan kalau sikap itu harus lebih lama waktunya ya. Jadi jika lebih lama nanti penelitiannya diharapkan dan memungkinkan self confidence ini bisa lebih baik seperti itu. Itu untuk peneliti berikutnya mungkin bisa ya. Nah, dapat dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 92% sudah memadai berdasarkan ahli dan guru, kemudian atau content validity dan face validity. Skenario pembelajarannya sebesar 91% sudah benar berdasarkan content validity dan face validity. Tingkat keterbacaan bahan ajar oleh siswa sudah 92%. Lalu terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dan terdapat peningkatan self confidence siswa. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.